Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimanapun Anda berada, selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sering ditanyakan oleh banyak calon jamaah, yaitu bagaimana cara memilih travel haji dan umroh yang amanah, resmi, serta benar-benar bisa dipercaya. Mengapa topik ini begitu krusial? Karena dari tahun ke tahun, kita masih sering mendengar berita calon jamaah haji dan umroh yang tertipu oleh oknum agen perjalanan tidak bertanggung jawab. Ada yang sudah mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah namun gagal berangkat. Ada pula yang sudah sampai bandara, tetapi visa tidak pernah terbit. Bahkan ada yang tidak tahu harus mengadu kemana, karena sejak awal tidak memeriksa legalitas penyelenggara perjalanan yang dipilih. Inilah kenyataan pahit yang dialami sebagian masyarakat kita. Dan tentu sangat menyedihkan, sebab niat ibadah yang suci berubah menjadi kekecewaan mendalam. Sahabat semua, jangan sampai hal seperti ini menimpa kita atau keluarga kita. Ibadah haji dan umroh adalah panggilan Allah, sebuah kesempatan istimewa yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Karena itu, persiapannya tidak hanya soal fisik dan mental, tapi juga soal memastikan jalur keberangkatan kita benar-benar aman dan sesuai aturan. Maka dari itu, mari kita simak bersama panduan lengkap cara memilih travel haji dan umroh yang amanah agar perjalanan ibadah kita berjalan lancar, tenang, dan penuh keberkahan. Sahabat semua yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa banyaknya kasus penipuan yang merugikan calon jemaah, sekarang saatnya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu bagaimana langkah-langkah praktis untuk memilih travel haji dan umroh yang amanah. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan agar perjalanan ibadah kita berjalan dengan lancar, tenang, dan jauh dari masalah. 1. Cek legalitas resmi travel. Langkah pertama yang paling mendasar adalah memeriksa legalitas resmi dari travel tersebut. Untuk penyelenggaraan umroh, travel harus memiliki izin sebagai PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Sementara itu, khusus haji, travel wajib terdaftar sebagai PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus. Informasi resmi ini bisa kita akses di situs Kementerian Agama atau lebih tepatnya melalui portal yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh. Di sana, calon jemaah bisa mengecek status izin travel, apakah masih aktif atau justru sudah tidak berlaku. Jangan pernah percaya hanya pada ucapan agen, karena dokumen resmi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jika sebuah travel tidak bisa menunjukkan legalitasnya, maka itu sudah menjadi tanda bahaya yang harus dihindari. Langkah kedua, pastikan travel yang kita pilih memiliki kantor fisik yang nyata dan bisa dikunjungi. Banyak kasus penipuan terjadi karena calon jemaah hanya berkomunikasi melalui media sosial, iklan brosur, atau nomor WhatsApp tanpa pernah tahu di mana alamat kantor sebenarnya. Travel resmi biasanya memiliki kantor yang ramai dengan aktivitas, pegawai yang jelas identitasnya, dan sistem pelayanan yang bisa kita lihat langsung. Jika sebuah travel hanya memberikan alamat samar-samar atau bahkan fiktif, besar kemungkinan mereka tidak benar-benar profesional. Jadi, luangkan waktu untuk mendatangi kantor tersebut, perhatikan bagaimana pelayanan mereka, dan pastikan alamatnya memang ada. Jangan mudah tergiur harga murah. Sahabat semua, inilah taktik klasik yang paling sering digunakan oleh travel nakal, menawarkan harga yang jauh lebih murah daripada standar normal. Misalnya, jika biaya umroh normal berkisar belasan hingga puluhan juta rupiah, ada travel yang berani menawarkan setengah harga dengan fasilitas hotel bintang 5. Sekilas memang menggiurkan, tetapi di balik itu sering tersembunyi jebakan. Ingat, biaya haji dan umroh punya standar tertentu, karena melibatkan tiket pesawat, akomodasi, transportasi, dan layanan lain di Tanah Suci yang tidak bisa ditekan semurah-murahnya. Kalau ada yang menawarkan harga tidak masuk akal, sebaiknya langsung waspada. Pepatah mengatakan, ada harga, ada rupa. Lebih baik kita membayar sesuai standar resmi, daripada terjebak penawaran murah yang akhirnya membuat gagal berangkat. 4. Gunakan kontrak resmi dan bukti pembayaran. Langkah berikutnya yang sangat penting adalah memastikan setiap pembayaran dilakukan secara resmi dengan bukti yang sah. Jangan pernah mentransfer uang ke rekening pribadi seseorang.
Semua pembayaran harus masuk ke rekening perusahaan atas nama travel tersebut. Selain itu, pastikan ada kontrak tertulis yang jelas dan ditandatangani kedua belah pihak. Kontrak ini harus mencakup jadwal keberangkatan, fasilitasi yang dijanjikan, hak-hak jamaah, serta mekanisme jika ada perubahan jadwal. Dengan adanya kontrak resmi, kita memiliki pegangan hukum jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai perjanjian. 5. Periksa rekam jejak dan testimoni. Sebelum memilih travel, carilah informasi mengenai rekam jejak mereka. Apakah sudah pernah memberangkatkan jamaah? Berapa kali keberangkatan dalam setahun? Bagaimana tanggapan jamaah yang sudah menggunakan jasa mereka? Testimoni bisa kita temukan di media sosial, portal berita, atau langsung bertanya kepada alumni jamaah. Travel yang terpercaya biasanya tidak segan membagikan data keberangkatan sebelumnya dan bahkan bisa mempertemukan calon jamaah dengan alumni yang puas dengan layanan mereka. 6. Pilih travel yang berpengalaman. Terakhir, pilihlah travel yang sudah beroperasi cukup lama dan memiliki pengalaman panjang dalam mengurus keberangkatan haji dan umroh. Travel yang baru berdiri kemarin sore tentu belum memiliki sistem yang matang dan risikonya lebih tinggi. Sementara itu, travel yang sudah berpengalaman biasanya lebih terorganisir, memiliki jaringan yang kuat di tengah suci, dan bisa mengatasi berbagai kendala dengan baik. Sahabat semua yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa perjalanan haji dan umroh bukan sekedar perjalanan fisik menuju tanah suci, melainkan perjalanan hati yang penuh makna spiritual. Karena itu, setiap langkah persiapan harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian, termasuk dalam memilih travel yang akan menjadi penghubung kita menuju Baitullah. Jangan sampai niat suci kita untuk menyambut panggilan Allah justru ternodai oleh kekecewaan akibat kelalaian atau ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Ingatlah, penipuan dalam urusan ibadah bukan hanya merugikan secara materi, tapi juga melukai perasaan dan menunda cita-cita besar yang mungkin hanya datang sekali dalam seumur hidup. Maka dari itu, mari kita jadikan pembahasan ini sebagai pengingat bersama. Cek legalitas. Pastikan kantor fisik. Jangan mudah tergiur harga murah. Gunakan kontrak resmi, teliti rekam jejak, dan utamakan travel yang sudah berpengalaman. Dengan langkah-langkah sederhana ini, insya Allah kita bisa lebih aman, lebih tenang, dan lebih siap dalam melangkah menuju tanah suci. Sahabat semua, mari kita juga saling mengingatkan. Jika Anda punya pengalaman berharga, tips tambahan, atau bahkan pernah menjadi korban penipuan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu cerita Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi calon jamaah lainnya agar lebih berhati-hati. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini, supaya semakin banyak calon jamaah yang tercerahkan dan terhindar dari penipuan. Semakin banyak yang mengetahui cara memilih travel amanah, semakin sedikit pula korban yang jatuh dalam jebakan oknum nakal. Semoga Allah mudahkan langkah kita, memberi kesempatan untuk segera menunaikan ibadah haji dan umroh, serta menerima amal ibadah kita dengan penuh ridho dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.